Kita wajib mengimani bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Dan syafaat ini khusus untuk orang beriman. Untuk orang yang kafir tidak mendapatkan syafaat. Kan syafaat itu pertolongan dari Allah. Terutama kita pada hari kiamat nanti. Tidak ada hamba yang bisa menolong kita kecuali Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala min usuli ahli sunnah wal jamaah. Di antara landasan ahli sunnah wal jamaah. Wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memberi syafaat kepada beliau. Syafaat namanya pertolongan ketika pada hari kiamat. Ini namanya syafaat. Kalau pertolongan pada di dunia banyak. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi syafaat ini muncul nanti ketika kita sudah bangun dari alam kubur, maka syafaat akan muncul bersama beliau. Maka beliau mengatakan ummati ummati, ya Allah itu umatku umatku. Wa biqaumin yakhrujuna minan nari, dan juga syafaat ini untuk kaum yang dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar badannya. Karena orang mukmin tetap keimanan itu tidak akan hancur. Kecuali iman ini dicampuri dengan syirik. Maka syirik itu menghancurkan amal. La in asrokta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka batal lebur semua amalmu. Ini bahayanya syirik. Nah, ini harus kita ketahui supaya kita menjadi orang yang istiqamah di atas sunnah. Wasaru fahman, dan menjadi yaitu abu. Ketika Allah telah membakar manusia-manusia yang di api neraka ini, mereka menjadi abu, fahman, jadi abu, yaitu yang lembut. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, maka diperintah orang ini supaya pergi ke sungai, yang sungai ini ada di pintu surga, dan siapa yang menyebur di sungai itu maka menjadi manusia yang sempurna. Ini termasuk syafaat Allah Ta'ala yang Allah berikan khusus untuk hamba yang beriman. Kama ja'a fil asar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kaifa Allah, bagaimana Allah mengumpulkannya. Allah Ta'ala maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana kita buktikan, kita punya anak-anak kita berbeda dengan anak tetangga. Rupanya juga berbeda, berapa juta manusia Allah Ta'ala menjadikan manusia satu sama lain berbeda. Dengan demikian kita tahu itu saudara kita. Kita tahu itu istri kita, kita tahu itu suami kita, kita tahu itu putri kita. Ini kebesaran kekuasaan Allah. Wa kama Allah, dan sebagaimana Allah yang menghendaki. Innama wal imanu bi, ini semuanya harus kita imani. Karena iman keyakinan dalam hati, tidak bisa kita raba dengan urusan mata kita. Wa tasdiqu bihi, dan kita wajib membenarkannya. Jadi pembahasan kita syafaat pertolongan Allah Ta'ala untuk hambanya yang beriman. Ini harus kita fahami bahwasanya syafaat ini sangat kita butuhkan, terutama kita di dunia, bagaimana orang menjadi ahli sunnah. Selanjutnya, fas-syafa'atu sabitatun lin nabiyyi alaihi salatu wassalam, maka syafaat ini ditetapkan untuk beliau. Jadi beliau besok pada hari kiamat memanggil ummati ummati, umatku umatmu, maka yang bukan umatnya menjauh. Ini perlunya kita wajib mengikuti sunnah beliau. Wa fi arasati yaumal qiyamah, dan juga di padang pasir besok hari kiamat, maka Allah manggil ummati ummati, maka yang bukan umatnya tidak bisa berkumpul dengan beliau. Hinama yastatu kulluhum, hinama yastatu bin nas al-haulu, ketika pada hari kiamat dahsyatnya kebingungan manusia. Karena besok pada hari kiamat manusia itu bingung, mencari satu sama lain, mencari pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali Allah Ta'ala, karena mereka beriman.
Wa yadhabuna ila Adam, kemudian pergi ke Nabi Adam. Karena mereka tahu, Adam, ini umatmu, ya, tolong ini mintakan syafaat kepada Allah. Maka Nabi Adam menjawab, saya ini punya dosa, mintalah kamu kepada Allah. Summa ila Nuhin, kemudian berangkat ke Nabi Nuh, ini pada hari kiamat, dan itu beberapa tahun lamanya. Maka datang ke Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan, saya ini punya dosa, ya, saya punya dosa, anak saya yaitu tidak taat kepada saya. Summa ila Ibrahim, kemudian berangkat ke Nabi Ibrahim, pertama yaitu kepada beliau, kemudian kepada Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Ini semuanya adalah ulul azmi, orang-orang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Summa ila Musa, kemudian kepada Nabi Musa. Summa ila Isa, kemudian kepada Nabi Isa, dan semuanya ini menyampaikan uzur. Saya ini banyak dosa. Nabi Adam mengakui dosanya, Nabi Nuh mengakui dosanya, dan juga Nabi Musa mengakui dosanya, Nabi Ibrahim juga. Kulluhum ya'tadhiru, masing-masing menyampaikan uzur, saya tidak bisa memintakan syafaat untukmu. Kan syafaat diperoleh oleh orang-orang suci, yang diperoleh oleh ayat itu dari Allah Ta'ala. Minal a'dzaril ma'rufati, karena masing-masing Nabi itu punya uzur, punya kesalahan, walaupun kesalahan itu diampuni oleh Allah. Tapi orang punya salah merasa malu dia apabila dia bersalah mintakan syafaat kepada orang yang meminta kepadanya. Summa yantahil amra ilan Nabi sallallahu, kemudian mereka ketika semua Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa diminta, mereka tidak mampu, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang terakhir, perlunya kita harus yaitu mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Perlunya kita mengamalkan sunnah, karena kita mengamalkan sunnah di dunia itu sebentar. Berbeda dengan umurnya orang-orang dahulu, 950 tahun Nabi Nuh berumur. Tapi antara 70 dan juga 60. 70 itu bulan hijrah. Kalau kita lanjutkan bisa menjadi 72, 73. Fayaqulu, maka berkata beliau, ana laha, saya berhak untuk memintakan syafaat. Dan kenapa beliau mengatakan begini? Karena mendapatkan wahyu dari Allah. Wa yadhhabu, maka pergilah beliau, fayakhurru sajidan, maka beliau tunduk, ambruk dalam keadaan sujud. Tahtal arsi tawilan, di bawah ars yang lama sekali. Wa yahmadullah, kemudian beliau memuji Allah. Wa bimahamita, dengan pujian-pujian la ya'rifal al'an, yang tidak bisa diketahui zaman sekarang. Ini menunjukkan perlunya kita sering memuji kepada Allah. Ketika kita mendapat kesenangan, ketika kita mendapat kegembiraan, ketika kita sembuh dari penyakit, alhamdulillah. Ketika kita diancam oleh musuh, kemudian Allah tak menyelamatkan, perlu kita menjadi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa inna ma yulhimuhullahu iyyaha fi dzalikal waqtu, maka Allah beri ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Summa yuqalu lahu, kemudian Allah Ta'ala menyuruh Nabi, irfa' ra'saka, wahai Nabi, angkat kepalamu, karena saat itu beliau sujud, tidak bangun-bangun. Ini menunjukkan paling baiknya orang adalah sujud. Tapi kita sujud kepada Allah, bukan sujud pada makhluk. Wakul, dan bicara yusma laka, akan didengar bicaramu wahai Nabi. Wasal, mintalah, tu'ta, kamu akan diberi. Wasfa tu syafa, mintalah syafaat, maka orang yang kau mintakan syafaat maka akan diberi pula. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, kitab Tauhid. Ini perlunya kita kaum muslimin tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya beliau. Karena kita berpegang teguh dengan sunnah beliau itu mudah. Ad-dinu yusrun. Bayangkan agama yang beliau peluk sampai sekarang tidak berubah. Dan itu termasuk khatamul anbiya, nabi yang terakhir, nabi yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala amal hambanya ini. Kita salat hanya 5 kali, dulu 50 kali, kita hanya 5 kali, itu pun
boleh dijamak kalau kita dalam keadaan musafir. Walahu syafa'atun ukhra, dan beliau ini punya syafaat yang lain. Tadi syafa'atul udhma. Syafa'atul udhma itu maknanya pertolongan dari Allah Ta'ala kepada beliau besok pada hari kiamat. Itu syafaat udhma. Ada lagi syafaat untuk orang khusus yang punya dosa, ditingkatkan pahalanya, dicabut pahalanya, dikurangi pahalanya. Walahu syafa'atun ukhra, dan beliau punya syafaat yang lain fi raf'i darajati qaumin, untuk mengangkat derajatnya kaum qad istahaqqu darajati dunya fil jannah, yang mana mereka berhak untuk dimasukkan dalam surga. Ini termasuk juga syafaatul udhma. Jadi nanti ada orang yang sekiranya dia masuk surga tingkatannya nomor 5, mungkin nomor 1 atau nomor 2. Wa yasfa'u fihim, maka ya ini beliau minta syafaat untuk umatnya ini, fayarfa'uhumullah, maka Allah mengangkat derajat mereka. Ini ya perlunya kita ittiba kepada sunnah beliau. Karena kita ittiba kepada sunnah beliau menjadi sebab kita akan mendapatkan syafaatnya beliau. Adapun orang-orang yang menentang syafaat, menentang sunnah beliau, tidak akan mendapatkan syafaat. Wa fi qaumin istahaqqu dukhulan nari, ada kaum yang berhak masuk neraka, fayasfa'u fihi, maka beliau memohon pada Allah, ya Allah ampuni dosa mereka. Fala yadkhulunaha, sehingga tidak masuk neraka. Ini adalah orang-orang mukmin yang dasar keimanannya agak lemah, atau mungkin yakni orang-orang yang juga kuat imannya. Jika kuat imannya maka masuk surga tanpa dihisab. Wa yasfa'u fi qaumin takhalu fin nari, dan Allah akan mengangkat, menghapus, memberi pertolongan pada kaum yang masuk neraka bidzunubil lati irtakabuha, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Orang melakukan dosa besar, kalau dia mau istighfar maka Allah mengampuni, dengan syarat kalau kita sebelum meninggal dunia bertobat. Allati irtakabuha wal kabair allati irtakabuha, dosa yang besar maupun dosa yang mereka lakukan tanpa sengaja. Ya, ini kebaikan umat ini kaum muslimin dibandingkan umat yang dahulu. Fayasfa'u fihim Rasulullah, maka beliau meminta kepada, ya Allah berilah syafaat umatku yang berdosa ini. Tapi dosa ini bukan dosa syirik, karena inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Wa yasfa'u fihim nabiyyun, dan para nabi juga mintakan syafaat. Ini perlunya kita, yaitu beriman kepada para anbiya, beriman pula kepada malaikat. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang halus, yang kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Wassalihun, dan orang-orang soleh. Makanya besok pada hari kiamat datang orang-orang tua yang soleh, yang banyak amalnya, maka memintakan orang-orang tuanya yang kurang amalnya, maka Allah Ta'ala mengabulkan permintaan mereka. Dan juga memintakan keturunan-keturunan mereka yang muslim, walaupun tingkatan Islamnya tidak sama. Ini baiknya orang-orang punya ilmu, baiknya orang-orang bersabar di dunia ini, yang mereka mendapatkan izin dari Allah untuk memintakan syafaat kepada keluarganya. Selanjutnya, hadhihi syafa'ah, inilah adalah pertolongan-pertolongan dari Allah Ta'ala. Wa syafa'atin ukhra, dan juga syafaat yang lain. Ya, ini perlunya kita sering beramal soleh, upayakan kita bersabar mengamalkan soleh. Yusyariku fil anbiya, ada syafaat yang selain beliau tapi berserikat. Puncaknya syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada syafaat yang lain yang diberikan oleh para nabi untuk umat-umatnya yang muslim. Adapun umatnya yang kafir tidak bisa, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan ampun dosa ayahnya, tidak bisa karena ayahnya mati dalam keadaan kesyirikan. Ini perlunya kita menjaga keluarga kita, menjaga ibu bapak kita, dan kita hendaknya sering menasihati walaupun kita dimarahi. Wassalihuna, dan orang-orang soleh. Jadi yang besok yang bisa mintakan syafaatnya adalah malaikat.
orang-orang yang soleh, para anbiya dan orang-orang jujur di dalam memeluk agamanya. Jadi syafaat ini bukan hanya para nabi, tapi malaikat, orang-orang soleh, orang jujur bisa mintakan syafaat. Karena itu perlunya kita kaum muslimin ya sering memohon kepada Allah, mentauhidkan Allah, jauhkan kita dari kesyirikan. Kalau kita tahu maka kita jauhi, kecuali dalam keadaan mukroh, dalam keadaan dipaksa. Wa akhatis syafa' mutawatiratun, khati yang menjelaskan syafaat ini mutawatir banyak sekali. Wa kasiratun jiddan, dan jumlahnya banyak sekali, bahkan juga sampai mutawatir maknanya tidak perlu kita teliti. Karena mutawatir jumlahnya banyak, beda dengan hadis ahad. Beda dengan hadis yang sifatnya ma'ruf, beda. Hadis mutawatir adalah hadis yang banyak diceritakan oleh orang-orang yang siqah, para ulama yang siqah. Ruwiya minha disebut yang di sini di dalam riwayat hadis Bukhari Muslim. Wa fi Muslimin disebutkan dalam Muslim bidzati ahadits katsira, banyak hadis yang syafaat. Perlunya kita membaca hadis Muslim bab syafaah. Itu akan ada. Demikian juga dalam kitab Sahih Muslim dalam bab yang terakhir. Hadis Anas radhiyallahu anhu al-masyhur, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasfa'u, maka beliau memberi syafaat, maknanya pemberian syafaatnya atas izin Allah. Makanya orang kafir mintakan syafaat untuk keluarganya tidak bisa. Kan yang berhak memberi syafaat adalah Allah, dan Allah karuniakan kepada nabinya. Oleh karena itu upayakan kita bisa mengikuti jejaknya sunnah beliau, supaya kita nanti dapat kecipratan yaitu syafaatnya. Pada saat itu maka beliau berdoa, ummati ummati, ya Allah umatku umatku, ya Allah berilah syafaat gitu. Ini kebaikan beliau, umatnya dulu yang dipanggil, ummati ummati. Wahai Allah, ini umatku umatku, tolong beri syafaat. Fayuqalu li, ada berita dari langit yang bicara, intalik, pergilah kamu ya Nabi. Faman kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman, barang siapa yang di hati orang muslim itu ada satu biji, ya biji sawi dia berupa iman, fa akhrijhu minha, keluarkan dia dari neraka. Ini menunjukkan yaitu baiknya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim untuk anak-anak di atas supaya bisa diam. Fa akhrajahu minha, maka Allah fa akhrijuhu minha, maka Allah mengatakan keluarkan orang yang masih punya biji sawi sekecil iman itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin jangan merendahkan iman, walaupun kita hanya ngasih satu suap nasi kepada orang, karena itu akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Naam, fantaliku, maka pergilah beliau, fa'af'alu, lalu aku akan mengamalkannya. Summa a'utu ila rabbi, kemudian beliau kembali kepada Rabbnya, kembali pada Allah. Fa'ahmatuhu bitilkal mahamid, maka beliau memuji alhamdulillah, ya Allah aku memuji kepadamu ya Allah. Summa akhiru lahu sajidan, kemudian beliau ambruk sujud. Dan ini paling banyak orang ketika sujud, dia sujud syukur, atau sujud ketika kita mendapatkan kesembuhan, sujud kita bertakbir lalu sujud. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya ada suara yang bicara kepada beliau, ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, bangun kepalamu, bangunkan kepalamu. Wa qul yusma' laka, dan mintalah kamu maka permintaanmu akan didengar oleh Allah. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Ini kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasfa tu safa, mintalah pertolongan untuk umatmu, maka umatmu akan ditolong. Jadi Allah memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, bangun kepalamu. Wakul, bicara, yusma' laka, Allah akan mendengar dirimu. Wasal, mintalah, tu'ta, Allah akan memberi kamu.
Ini perlunya kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wasfa tu syafa, maka mintalah syafaat, kamu akan diberi oleh Allah Ta'ala syafaat. Ini haknya beliau. Fa'aqulu, maka beliau mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Nabi bagaimana umatku umatku ini. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya, karena beliau adalah umat yang paling banyak di permukaan dunia ini. Fayuqalu, maka ada bicara yang sampai kepada beliau, intalik, pergilah kamu. Faman kana fi qalbi atna min misqali habbatin min khardalin min iman, barang siapa dalam hatinya ada iman yang paling rendah, yaitu semisal biji sawi berupa iman, fa akhrijhu minan nar, maka wahai Nabi, keluarkan dia dari api neraka. Dan ini perlunya kita kaum muslimin menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan dan juga menjauhi syirik. Perlu kita tahu, karena syirik ini inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang berat, kedzaliman yang nyata, karena berbuat durhaka, menyekutukan Allah. Fantaliku fa'af'alu, maka beliau berjalan lalu beliau melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi umatnya yang masih punya benih iman walaupun habbatis yani sa'ratin, maka akan mendapatkan syafaat, tapi syafaatnya mereka paling belakangan. Berbeda umatnya yang banyak bertauhid dan punya ilmu, maka mendapatkan syafaat al-uzma, sebagaimana syafaatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada beliau. Fallahu Ta'ala yukhrijul muwahhidina minan nar, maka Allah Ta'ala mengeluarkan orang-orang tauhid dari neraka. Ya, karena manusia itu al-insanu mahalul khata', manusia itu mesti salah, tapi salah yang tidak disengaja, atau salah karena terpaksa diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, faman yadturra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaihi, barang siapa dalam keadaan kepepet dan tidak melampaui batas, maka Allah Ta'ala tidak yaitu menghukum mereka. Ini perlunya kita, karena kita hidup di dunia ada paksaan-paksaan, tetapi dipaksa kalau hati kita mengingkari tidak mengapa, karena manusia tidak tahu niat kita. Ucapan itu bisa diucapkan dengan kalimat kufur seperti Ammar bin Yasir, tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih kuat dengan keimanan. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang mengingkari syafaat ini, bahwa syafaat itu tidak ada, padahal banyak hadisnya mutawatir. Wa yungkir hadis syafaat, dan yang mengingkari pertolongan Allah pada hari kiamat ini termasuk al-khawarij, kelompok khawarij. Kelompok khawarij ini yaitu kelompok yang mengkafirkan orang melakukan dosa besar, seperti berzina, atau seperti mencuri, atau mengurangi timbangan. Tapi kalau orang itu bertobat sebelum meninggal dunia akan diampuni. Karena Allah berfirman, innamat taubatu ma lam yugharghir. Tobat itu akan diterima oleh Allah selagi kita belum sekarat. Kita tidak tahu kapan sekarat kita, akan sekarat itu paling sakitnya. Makanya perlu kita berlindung kepada Allah Ta'ala min sakaratil maut, dari sekaratnya maut. Wal mu'tazilah, dan mengingkari syafaat, bahwa Allah tidak akan memberi syafaat, tidak akan menolong hamba yang maksiat, yaitu termasuk Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah Wasil bin Atha itu pimpinannya. Warafidhu, dan juga kelompok Rafidah. Di anaknya wa ghairuhum, dan selainnya min ahli dhalal, dari orang-orang yang tersesat. Nah, ini perlu kita fahami, yang mendapatkan syafaat adalah orang yang punya benih iman, dan sebelum meninggal dunia dia sudah tobat kepada Allah. Tapi kalau meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka dia kafir, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Perlunya kita menjaga nyawa kita. Wa hiya sabitatun bil kitab was sunnah,
dan syafaatnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak mungkin orang itu akan memintakan syafaat kepada keluarganya kecuali orang diridhoi. Sebagai seorang anak yang beriman, tidak mungkin akan memintakan syafaat bapak dan ibunya yang kufur kecuali sebelum meninggal dunia dia beriman. Ini perlunya yaitu anak-anak yang beriman dan anak-anak yang lahir dalam keadaan belum balik ini, kalau dari bapak dan ibunya mukmin maka dia akan memintakan syafaat untuk ayah dan ibunya. Illa liman irtadha. Tidaklah bisa mereka mintakan syafaat kecuali orang diridhoi. Siapa orang diridhoi Allah Ta'ala? Ini orang yang mukmin, ya, orang yang ikhlas, orang yang ahli ibadah. Ini orang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah meridhai radhiyallahu anhum. Allah meridhai para sahabat wa radwan. Dan karena mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Anbiya ayat nomor 28. Wa huna ta'allaqu bi umumati tatanawalul kuffar wa la tatanawalul mu'minin. Ayat surat Al-Anbiya nomor 28 tadi, wala yasfa'una illa liman irtadha, ini khusus untuk orang-orang mukmin, orang kafir tidak mendapatkannya. Dan di sini berhubungan dengan keumuman ayat, tidaklah orang kafir mendapatkan syafaat. Dan tidaklah pula orang mukmin bisa mintakan syafaat orang kafir. Karena berfirman min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Surat Al-Baqarah ayat nomor 254. Maka min qabli, sebelum itu, ayat yauman, akan datang hari yang dimasukkan hari kiamat, hari berakhirnya kita hidup di dunia. La bai'un fi, tidak ada jual beli di dalamnya. Wala khullatan, tidak ada kawan yang akrab yang bisa menolong kita. Wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat saat itu. Ini pada hari kiamat. Maka perlunya kita memohon kepada Allah, yaitu agar kita mendapatkan syafaat sebelum kita meninggal dunia. Ayatun kasiratun, ayat yang banyak fi nafsi syafa'ati alal kuffar. Orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena kekufurannya. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat kepada mereka orang kafir ini syafaatnya orang yang memintakan syafaat. Makanya beliau ketika mintakan syafaat kepada ibu dan bapaknya ditolak. Karena ibu bapaknya meninggal dunia dalam keadaan kufur. Walaupun beliau sayang kepada ibunya. Surat Al-Mudaththir ayat nomor 48. Oleh karena itu kaum muslimin, kita sebagai seorang tua, bagaimana bisa mendoakan bapak kita yang sedang hidup, ibu kita yang sedang hidup, menasihatinya dengan baik. Karena meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka Allah Ta'ala akan menolong dengan memberi syafaat kepada mereka. Ta'allaqa ahlul hawa, maka penyembah hawa nafsu mengomentari bihadil umumat, dengan keumuman syafaat ini. Wa tarakun nususul mutawatirah, ahli bid'ah ini menolak dalil-dalil yang sudah nampak menyebar. Mutawatir banyak hati yang banyak. Min sunnatir rasuli alaihi salatu wassalam, dari sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahli penyembah hawa nafsu, mereka mengatakan tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Dari mana mereka? Karena dari hawa nafsu sendiri. Karena Allah Ta'ala menjelaskan ayat, menjelaskan syafaat banyak sekali. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat syafaatnya orang menolak itu untuk orang kafir atau untuk orang mukmin yang memintakan kelompoknya yang kufur, tidak akan diterima. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat syafaat mereka itu untuk orang-orang yang dimintakan syafaat kecuali orang itu beriman. Adapun ahli bid'ah, ahli khurafat ditolak karena kekufurannya, karena kebid'ahnya. Wa taraku ba'dha nususil Quran, dan mereka meninggalkan sebagian nas-nas Al-Quran allati dallat ala anna syafa'ata tahsulu lil mu'minin. Maka orang ahli bid'ah atau kelompok ahli bid'ah ini menolak bahwa
orang yang berdosa tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, orang mukmin selagi dia punya iman masih punya hak untuk dimintakan syafaat. Alladzi yardau anhum, yang mana Allah Ta'ala meridhai mereka, dan Allah tidak meridhai mereka kecuali hamba yang beriman. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai para sahabat, wa radu anhu, dan para sahabat senang dengan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, ini tentang masalah syafaat, wala yasfa'una illa liman irtada. Ini satu, tidak mungkin orang itu akan memintakan syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah. Makanya para nabi tidak bisa mintakan syafaat kepada bapak ibunya yang kufur, tetapi mintakan syafaat kepada umatnya, karena kekufuran itu menghalangi dia masuk surga. Min khasyati wala yasfa'una illa liman irtada, maka mereka tidak bisa mintakan syafaat kecuali orang dari Allah Ta'ala. Wa hum min khasyati musfikun, dan mereka itu orang yang takut kepada Allah. Orang-orang takut kepada Allah Ta'ala maka akan mendapatkan syafaat, baik dari anaknya yang beriman, atau dari orang tuanya, atau dari keluarganya. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinallah. Ini persyaratan nomor 2. Persyaratan yang pertama mendapatkan syafaat, orang itu harus diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai Allah? Orang yang ikhlas, orang ittiba kepada sunnah beliau walaupun belum sempurna. Yang nomor 2, maka tidaklah akan mendapatkan syafaat kecuali orang diizini oleh Allah. Allah Ta'ala mengizini mereka ketika mereka itu orang beriman. Tapi orang kafir walaupun bapaknya Nabi Ibrahim tidak dapat, walaupun keluarganya para nabi yang kufur tidak dapat, karena Allah Ta'ala yaitu berbuat adil kepada hambanya. Fal kuffar, orang kafir, la ya'dhanu bis syafa'ati fihim, tidak boleh dimintakan syafaat karena kufur. Walaupun itu orang tua kita yang sayang pada kita, kalau dia kufur tidak boleh kita mendoakan mereka. Tidak boleh, karena mereka berbuat syirik. Karena perbuatan syirik ini ditolak oleh Allah Ta'ala doanya. Wala yakbalu abadan, dan tidak akan diterima oleh Allah selamanya. Makanya ketika beliau mau mendoakan ibunya tertolak, karena meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Hatta inna Ibrahim, sehingga walaupun itu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yasfa'u fi abihi, ingin mintakan ampunan, ingin memintakan pertolongan kepada bapaknya, fala tuqbalu syafa'atuhu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala syafaatnya. Bayangkan seorang anak memintakan syafaat kepada ayahnya karena ada kekufuran, fala tuqbalu syafa'atuhu. Ini punya kita kaum muslimin, man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya, karena amal saleh tidak mungkin akan dicuri oleh orang, tidak mungkin akan pindah kepada seorang. Selanjutnya, Ibrahim Abul Anbiya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Wa ma lahu min manzilatin azimah indallah, dan beliau itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Khalilullah, puncaknya orang dikasih sayang oleh Allah. Khalilullah itu maknanya pertama Nabi Ibrahim, nomor 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khatamul anbiya. Yasfa'u fi abihi, ketika Nabi Ibrahim mintakan ampun dosa bapaknya, fala tuqbalu syafa'atuhu, maka tidak diterima syafaatnya. Ya, tidak diterima syafaatnya. Ini pentingnya kita tolong menolong dalam urusan kebaikan ini harus diizinkan oleh Allah. Barunya kita menasihati orang tua kita yang masih hidup walaupun mereka marah. Yang penting kita berdakwah, kita mendakwai, kita doakan malam hari supaya mereka mendapatkan hidayah. Kita berlaku lembut, ya, karena suatu saat, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mantapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Atau kita berdoa mendoakan ayah kita yang sedang kufur, yang dalam keadaan masih hidup, kita bisa berdoa, ya Allah,
masukkan orang tua saya ini dalam keadaan Islam. Berilah kesadaran ya Allah, berilah petunjuk ya Allah, perlu karena dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak boleh kita mendoakan kelompok atau keluarga kita yang meninggal dunia dalam keadaan kufur. Karena yang berhak didoakan ketika orang yang meninggal dunia adalah orang muslim. Makanya kita perlu menyolati orang muslim. Perlu kita mendoakan orang muslim. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatun khassah, dan untuk beliau itu maknanya Rasulullah SAW memiliki syafaat khusus. Kalau para anbiya yang lain mempunyai syafaat umum. Fi Abi Thalib. Nah, Abi Thalib itu adalah dulunya adalah orang yang kufur tapi tidak menentang beliau. Ya. Orang kafir tidak menentang beliau karena mereka itu malu dengan yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Itu saudara mereka. Walin Nabi syafaatun khassatun faqat. Untuk Nabi punya syafaat yang khusus, yang lainnya umum. Fi Abi Thalibin, khusus untuk Abi Thalib. Mengapa Abi Thalib ini orang yang kufur? Mendapatkan syafaat karena selalu menolong beliau. Karena melindungi beliau dari cengkraman saudara-saudaranya. Ini jangan, ini keponakan saya ini. Makanya perlunya ini khusus untuk orang dahulu. Nah, tapi kalau kita berbuat baik, orang kufur berbuat baik, itu kebaikan mereka di dunia. Tidak akan berlanjut di akhirat nanti. Karena totalan amal itu ketika kita sudah meninggal dunia. Wa huwa fi a'maqin nar, tetapi dia mendapatkan syafaat tapi masuk neraka yang paling dalam. Ini namanya neraka, yaitu syafaat yang khassa untuk Abi Thalib. Walaupun demikian masuk neraka yang paling dalam. Fa yakhruju ila dhakhdhakhi minan nar, maka keluar dari baranya api neraka. Nah, inilah kaum muslimin perlunya kita menuntut ilmu, ya, dan juga mempelajari yang hak kita amalkan, mengamalkan yang wajib semaksimal mungkin, mengamalkan yang sunnah, karena amalan itu mudah. Ad-dinu yusrun. Bayangkan kita sholat tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Sholat kita di mobil boleh, di mana tempat asal bukan tempat kuburan, dan asal bukan tempat-tempat yang kotor. Wala tuqbalu fihim syafa'atus syafi'in. Nah, maka tidak diterima untuk mereka ini syafaatnya orang yang memintakan syafaat. Jadi orang mukmin umpamanya anaknya beriman, bapaknya dia kufur, tidak bisa anak memintakan syafaat pada orang tua. Karena Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, ini umum. Tidaklah bermanfaat pertolongan mereka untuk orang-orang yang dimintakan syafaat, kecuali orang-orang yang dimintakan syafaat orang mukmin. Makanya beliau mengatakan, ya ummati ummati, ini umatku ya Allah. Anta la tadri ma akhtasu ba'daka. Tapi wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Surat Al-Mudaththir, hadza fil kuffar, ya. Jadi fama tanfa'u syafa'atus syafi'in, untuk orang kufar. Orang kafir anaknya mukmin, keluarganya memintakan syafaat tidak bisa karena kekufurannya. Tetapi orang yang melakukan kebid'ahan yang kecil umpamanya, bukan bid'ah yang besar, karena dia tidak tahu, maka bisa dimintakan syafaat oleh orang tuanya atau oleh anaknya. Ini perlunya kita perlu melihat keadaan orang tua kita. Kalau kita masih hidup perlu nasihat orang tua kita, karena nasihat itu ad-dinu an-nasihah. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang mukmin, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Itu surat An-Najm ayat nomor 26. Berapa banyak dari malaikat-malaikat di dunia ini, di langit, malaikat itu yang la ya'suna ma amara, yang tidak melanggar perintahnya Allah, yaitu makhluk yang bersih dari dosa. Berapa banyak malaikat di langit, la tuhni syafa'atum, saya tidak bisa mintakan syafaat kepada siapapun illa min ba'di ayyadhanallah, kecuali ada izin Allah. Untuk siapa?
liman yashau untuk orang yang Allah kehendaki, wa yardha dan Allah senangi. Allah tidak menyenangi hamba kecuali orang beriman. Allah tidak meridai hamba kecuali orang muslim yang taat kepada Allah. Ini perlunya kita, mumpung sekarang Islam masih berkembang, perlunya kita meningkatkan amal ibadah. Kemudian juga Allah berfirman, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada orang tidak ada orang bisa memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Siapa yang diizini? Illa man irtada. Orang-orang diridhai oleh Allah. Ini umum. Yang pertama tadi An-Najm khusus, yang surat Baqarah 255 ini umum. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Nah, hanya perlunya kita punya keluarga, punya anak, ya, perlu kita membekali ilmu dengan mereka, menasihati dengan mereka, membacakan ayat dan juga yang lainnya. Selanjutnya, fahadhi syafa'ah, maka syafaat ini al-ma'dzunu fiyha, yang diizinkan fil mu'minin, untuk orang-orang mukmin yang memintakan syafaat pada orang mukmin, atau untuk orang-orang mukmin yang punya dosa selagi dia masih iman. Jadi syafaat ini diizinkan untuk orang mukmin sabitatun, yang berpegang bil kitabi dengan Al-Quran, wa sabitatun bis sunnatil mutawatirat, dan juga berpegang kepada sunnah mutawatir. Adapun kelompok Khawarij tidak bisa, karena mereka mengingkari hadis-hadis yang mutawatir yang tidak cocok dengan otak mereka. Fayasfa'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mintakan syafaat, dan juga wa ghairuhu, selain beliau bisa, seperti para sahabat, orang-orang siddiqin, as-syuhada, was-salihun, orang-orang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, dan orang-orang saleh. Ini yang berhak. Tetapi yang utama, yang berhak mintakan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi raf'i darajatil mu'minin, untuk mengangkat derajatnya orang mukmin. Fa fi atami idkhalihim annar, dan supaya orang mukmin yang berdosa ini diampuni oleh Allah taala, tidak masuk neraka. Wa fi ikhraji minha, dan juga ketika Allah mengizinkan orang-orang mukmin ini untuk mengeluarkan orang-orang berdosa di neraka supaya keluar, bisa diizinkan oleh Allah. Kama dzakarna salafan, sebagaimana pernah kita sebut yang dahulunya, kama warada fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Yang terakhir, fahadhihi yu'minu biha ahlus sunnah. Syafaat ini yang diimani oleh orang ahlus sunnah. Berbeda dengan kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, mereka menolak syafaat. Tidak ada pertolongan untuk orang yang muslim yang berdosa. Dianggap orang muslim berdosa, dianggap kufur. Wa ya aslun min usulihim, dan inilah pokok daripada ahli sunnah. Oleh karena ketika kita menjumpai saudara kita meninggal dunia, asal mereka tidak melakukan kemusyrikan atau mengamalkan kemusyrikan yang mereka tidak tahu, perlu kita sholati. Karena Allah Ta'ala menghukum orang yang tahu, maka Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang tidak tahu. Ini kebaikan Allah Ta'ala pada kita. Fi dzalika ahlul ahwa, untuk orang-orang ahli nafsu, minal khawariji, termasuk kelompok Khawarij ini meniadakan syafaat. Tidak ada syafaat untuk orang melakukan dosa. Jadi kelompok Khawarij ini mengkafirkan orang-orang melakukan dosa kecil atau dosa besar. Wa rawafidah, dan juga kelompok Rafidah. Ini juga sempalan daripada Syiah. Wa ahlil batil, dan kelompok orang-orang yang ahli batil. Wa yajibu alal abdi, dan kewajiban seorang hamba ayyu'mina bidzalika yusaddiqu, supaya mengimani dan juga membenarkan dalam hal ini. Inilah kaum muslimin pembahasan yang pokok perlunya kita fahami tentang syafaat al-udma, syafaat yang hanya dimiliki oleh beliau, dan juga syafaatnya orang-orang soleh dan syuhada, ini secara umum, ya. Dan perlunya kita memohon kepada Allah perlindungan, perlunya kita istighfar, ya, dan perlunya kita baca Al-Quran, kita fahami, kita amalkan. Karena amal-amal syarih ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amalmu yang baik itu akan menghapus dosa.
tentunya dosa yang hubungan kita dengan Allah. Tapi dosa yang hubungan kita dengan manusia maka wajib kita selesaikan dengan mereka. Wallahu alam, inilah penjelasan yang kita pahami. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Ya, fadal. Kepada Rasulullah tidak boleh, kalau pada masa hidupnya boleh. Tapi memangnya kalau masa hidupnya beliau tidak mau diminta syafaat, betul, tidak mau. Kan syafaat itu haknya Allah. Tapi kalau minta didoakan boleh. Minta doakan itu beda dengan minta syafaat, itu haknya Allah. Ud'uuni astajib lakum. Allah mengatakan berdoalah kamu kepadaku, saya akan mengabulkan. Dan kita ini orang, semuanya ada orang yang awam minta syafaat kepada, yaitu orang-orang yang punya ilmu tidak boleh. Karena syafaatnya hari kiamat haknya Allah. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bisa beri syafaat orang-orang yang memintakan syafaat. Kalau saya minta pertolongan di dunia boleh, urusan dunia. Tolong aku ajari Islam, tolong saya ajari sholat, tolong saya ajari membaca Al-Quran, itu urusan dunia, urusan agama. Tapi orang yang kita minta ini orang masih hidup. Kalau kita manggil orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya abi, wahai abi, tolong ampuni, tolong mintakan ampun kepada Allah, tidak boleh. Karena orang mati ini, idza matal insani inqata amaluhu. Kalau orang sudah meninggal dunia putus amalnya, tidak bisa kecuali amal yang dimiliki sendiri. Tidak bisa mintakan syafaat yang lain. Baik yang lain, jadi syafaat ini khusus, yaitu mereka yang punya ilmu, ya, kemudian meminta, yaitu syafaat kepada Allah Taala. Maka Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatmu itu untuk orang-orang yang kamu mintakan syafaat. Sebagaimana beliau tidak bisa mintakan syafaat kepada pamannya Abu Thalib, tidak bisa mintakan syafaat kepada ibunya yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, bapaknya pula dalam keadaan kufur, padahal ibunya sayang terhadap dirinya. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Ya. Diulang lagi. Ya Allah, berilah hambamu. Tidak bisa. Beliau bukan wasilah. Beliau tidak bisa. Kenapa harus? Berarti Allah Ta'ala butuh kepada nabinya. Ud'uuni astajib lakum. Kalau kamu berdoa langsung kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, kecuali tadi syafaat-syafaat yang khusus untuk orang yang beriman. Dan beliau yang memohon kepada Allah. Kalau kita tidak bisa, karena derajat kita tidak sama dengan beliau. Beliau maksumun, terjaga dari yaitu kesalahan. Jadi kalau kita beralasan, ya Allah, kita minta pada orang yang punya ilmu, ya Allah, wahai fulan, tolong ya, orang tuaku itu mintakan syafaat, tidak bisa. Karena dia sendiri butuh syafaat. Ya, jadi kita harus langsung mohon kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana penjelasan yang kita jelaskan tadi, fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bisa menolong kamu orang-orang memintakan syafaat kepadamu, kecuali orang kita mintakan syafaat ini pada waktu hidupnya, boleh. Itu namanya kita mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa bapak saya, ya Allah, ampunilah dosa ibu saya, ketika ibu dan bapak ini adalah orang muslim. Karena Allah Ta'ala tidak menerima doanya orang kufur, karena dia kufur kepada Allah. Wallahu alam. Yang lain ya kan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.